Ya, Anda masih menyaksikan Ais Jabar. Kita masih melanjutkan dialog mengenai sorotan terhadap ujian nasional berbasis komputer. Pak Idris, bahwa sekarang itu kan standar pendidikan itu selalu melulu terhadap ujian nasional, harus diperbaiki standar nasionalnya. Bagaimana dengan standar guru sendiri? Ya, kalau kita bicara standar guru kan ada salah satu standar nasional itu kan standar pendidik dan tenaga kependidikan, ya. Salah satu pendidik itu kan guru, ya. Dan kalau bicara mutu guru, ya memang ini adalah satu hal yang mutlak harus diperhatikan dan harus terus ditingkatkan oleh pemerintah. Baik. Dan kalau tadi dikaitkan dengan pelaksanaan ujian nasional, sebenarnya kalau kita mau objektif juga menilai bahwa pemerintah pun tidak tinggal diam ya dalam meningkatkan mutu atau profesionalisme guru ini. Pemerintah banyak menyelenggarakan, baik itu yang namanya diklat, pelatihan, ya, workshop, ya, bimbingan teknis ya, untuk meningkatkan mutu guru. Karena pemerintah pun sadar bahwa guru ini adalah ujung tombaknya. Bagaimana kita mau menghasilkan suatu lulusan yang berkualitas kalau gurunya juga kurang berkualitas. Dan pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu telah melaksanakan berbagai upaya, ya, diantaranya melalui PKB kan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, ya. Ada yang namanya guru pembelajar. Jadi guru harus meningkatkan kompetensinya secara mandiri, gitu kan, melalui berbagai forum ilmiah, ya. Baik itu yang namanya KKG, ya. KKG itu kelompok kerja guru, ya. Ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Ada program diklat yang dilaksanakan oleh PM4TK di berbagai tempat, ya. Terus juga ada lomba-lomba. Itu juga kan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru. Dan sekarang itu tahun 2019 ya ada satu program yang namanya PKP. Baik. Peningkatan kompetensi pembelajaran. Jadi tujuannya adalah muaranya itu adalah peningkatan kompetensi lulusan, tetapi melalui peningkatan kompetensi guru. Jadi asumsinya lulusan yang berkualitas adalah produk dari guru yang berkualitas. Jadi saya kira memang ini juga berjalan gitu. Jadi kalau disebut pemerintah mengabaikan juga tidak gitu kan. Tapi kita pun harus objektif mengatakan bahwa belum semua guru mendapatkan layanan dari peningkatan profesionalisme guru. Ya. Jadi oleh karena itu memang para stakeholder ini perlu bersinergi ya, dari mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan organisasi profesi guru untuk bersama-sama meningkatkan mutu guru ini, ya, sehingga kita berharap dari proses peningkatan mutu guru ini berimbas kepada peningkatan proses pembelajaran di kelas, gitu kan? Dan peningkatan proses pembelajaran itu berimbas juga kepada peningkatan kualitas hasil dari pembelajaran. Baik, tanggapan Pak Firman bagaimana? Ya, saya pikir sependapat ya apa yang disampaikan Pak Idris. Jadi kita kalau bicara guru itu ada teorinya, namanya itu manajemen guru kan, ya. Jadi yang pertama manajemen guru itu kita lihat dari sisi jumlah, dari sisi kuantitas, ketersediaan gitu ya. Apakah jumlah guru yang ada tadi disampaikan oleh Pak Iwan? Katanya guru setiap tahun pensiun, itu betul itu. Jadi hampir di Jawa Barat misalkan contoh Pak Iwan, itu guru SMA, SMK dan SLB itu setahun itu kurang lebih sekitar 800 yang pensiun. Itu tahun 2019 ini misalnya gitu ya. Dan itu setahun sebelumnya juga sama, kurang lebih sekitar itu. Sebelumnya juga sama, tapi pengangkatan kita alhamdulillah baru tahun kemarin ya 2018 yang sekarang mungkin akan ditempatkan di posisi 2019. Nah, termasuk yang P3K itu Pak, alhamdulillah juga kita akan terbantu dan bertambah gitu ya. Jadi paling tidak yang pensiun ini bisa terpenuhi lagi. Nah, itu dari satu aspek, yaitu manajemen kuantitas ya, jumlah dulu. Jadi guru itu harus tersedia sesuai dengan kebutuhan setiap kelas gitu, sesuai dengan rasionya. Kemudian yang kedua adalah manajemen guru itu kita mengenal ada distribusi dan pemerataan. Jadi terutama di penempatan ini kan biasanya orang cenderung ingin ya tidak mau di daerah yang sulit gitu, dia ingin di daerah yang ya perkotaan. Padahal kan dinamika Indonesia, dinamika Jawa Barat juga geografisnya kan masih ada yang di daerah-daerah sulit, dan itu kita coba nanti distribusikan, kita ratakan dengan pola zonasi. Jadi zonasi dalam sebuah area begitu, supaya dia ketika dimutasi dari sekolah yang kelebihan dipindahkan ke sekolah yang kekurangan atau yang sangat membutuhkan. Kemudian yang ketiga baru masuk tadi itu
manajemen peningkatan mutu guru yang disampaikan oleh Pak Edis itu sudah betul bahwa kita sudah banyak melakukan upaya gitu ya. Tadi ada PKB, kemudian ada PKP dan seterusnya. Dan intinya ingin bahwa kita sepakat bahwa ketika bicara kualitas pendidikan ada pada proses, dan proses itu dipengaruhi oleh guru begitu. Dan kita ingin semua guru itu menjadi yang terbaik lah, berkualitas. Baik, jadi kualitas pendidikan itu memang ditentukan dari guru dan juga siswanya tentunya. Betul. Tapi saya ingin mengetahui ini Pak Iwan, apakah ujian nasional ini bisa menjadi tolak ukur dalam perkembangan pendidikan lebih maju di Indonesia? Menurut Anda bagaimana? Ya, saya kira negara-negara lain sudah meninggalkan. Singapura sudah menghentikan ujian nasional karena kalau kita melihat pendekatan secara pedagogis bahwa evaluasi itu harus komprehensif, afektif, kognitif, psikomotor, tiga-tiganya, tidak hanya pengetahuan saja. Dan kecerdasan manusia itu bukan hanya dilihat dari pengetahuan saja gitu. Saya kira itu kalau memang hanya ditentukan hanya kecerdasan pengetahuan saja, kecerdasan lain dia kecerdasan berkesenian gitu. Yeah. Karena nanti orang yang berprestasi seni karena tidak lulus UN misalkan dianggap tidak berkualitas. Lain saja. Jadi persoalan tidak hanya melihat itu gitu. Dan saya sedikit persoalan guru. Ya. Kami guru kan. Ya, jadi setiap gonta-ganti kurikulum, Pak Idris melakukan pelatihan. Guru itu ngajar itu sudah punya keterampilan mengajar karena keluar dari LPTK. Yang repotnya gonta-ganti administrasi. Dan kami lebih capek melaksanakan administrasinya daripada mengajarnya. Ngajarnya saya udah profesional. Harus buat, maaf Pak, saya ngobrol ke Pak Idris, pelatihan ini belum selesai, kita belum tahu, belum terselesai dengan baik, tiba ganti kebijakan, ganti lagi. Jadi kita capek. Saya kira Jepang sudah tidak pakai RPP, kita RPP setumpuk gitu. Belum sekarang ada kebijakan lain dari pemerintah Jawa Barat, tiap hari harus kimom. Jam 7.30, guru se-Jawa Barat harus kimom. Paretot, di Paretot udah kimom. Ngeheng lagi. Tapi kalau tidak kimom, nanti bulan April, nanti TPP-nya dipotong. Wah, kita penuh dengan ancaman-ancaman seperti itu. Jadi guru itu jadi tukang administrasi, bukan pengajar yang profesional. Padahal yang disebut profesional itu seperti pemain sepak bola. Bermain bagus, dibayar bagus. Kalau guru yang ngajar bagus pun guru honorer belum tentu dibayar bagus gitu. Saya kira itulah ada. Jadi guru jangan jadi diposisikan jadi tukang administrasi. Jadilah pengajar yang baik begitu. Baik, Pak Idris, singkat saja, apakah Anda menilai ini UNBK dapat menjamin mutu dari pendidikan di Indonesia ke depannya? Ya, kalau bicara menjamin kan ini kan salah satu upaya ya. Meskipun kita tetap berharap bahwa pelaksanaannya tetap dievaluasi, dikaji ulang, gitu kan. Saya setuju bahwa UN itu jangan sampai jadi syarat kelulusan. Karena kan penilaian itu bersifat holistik, komprehensif, ya. Dan yang paling tahu prestasi atau perkembangan peserta didik itu kan gurunya. Jangan sampai peserta didik itu belajar selama 3 tahun, hanya dinilai dalam waktu misalnya 3 hari, dan itu pun hanya pada mata-mata pelajaran tertentu yang dikerjakan hanya dalam waktu 2 jam, ya. Bagaimana kalau anak itu pas pas UN itu misalnya kondisi psikis juga kondisi fisiknya kurang fit, apakah harus dikorbankan? Nah, oleh karena itu saya melihat ya UN itu tetap ya sebenarnya diperlukan, tapi dalam konteks pemetaan. Hanya memang tidak perlu juga dikaji apakah ini UN ini perlu dilakukan setiap tahun atau tidak. Ya gitu kan. Pak Iwan, singkat saja menilai bagaimana UNBK ke depannya. Ya, UNBK tahun ini saya pikir sudah sangat jauh lebih bagus gitu ya. Dan kita ingin dorong terus ke depan, kalaupun berubah nama dan sebagainya itu kebijakan dari pusat, barangkali kita akan mencoba melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Intinya bahwa kita berharap semua anak output dari pendidikan kita, baik itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, kita berharap semuanya terus meningkat baik, terutama kualitasnya. Gitu ya. Baik, jadi mudah-mudahan pendidikan di Indonesia ini agar lebih baik lagi ya. Tentunya juga khususnya bagaimana kebijakan yang ada di pemerintahan Indonesia terkait pendidikan ini dapat membentuk kualitas guru dan siswa lebih baik, dan juga dapat jadi proses mengajar belajarnya juga lebih enak tentunya ya. Terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah datang pagi ini, walaupun waktunya singkat, semoga saja dialog kita bermanfaat ya. Dan pemirsa, selepas jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi, tetaplah di iNews Jabar.